oleh Kejaksaan Agung, Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Moise antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Moise sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Moise dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Moise mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy, ini yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Moise yang disita ini. Nah, inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Moise yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Moise yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Moise yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Moise nih Tribuners, suami Sandra Dewi terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya
Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Ya. Akan dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Tuh. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info,
Perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu dua anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan.
dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Tuh. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami.
Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy, ini yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Nah, inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners, berwarna merah juga, dari Harvey Muiz, disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Ya. Akan dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke
basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Tuh itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi, tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz.
yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada dua Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz, disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Dipindahkan ke basement Tribuners. Tiga mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya dua, sama-sama berwarna merah, yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com.
Satu persatu harta Harvey Moise disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Moise antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Moise sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Moise dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Moise mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih, yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Moise yang disita ini. Nah, inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Moise yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Moise yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Moise yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Moise nih Tribuners, suami Sandra Dewi terkait dengan kasus korupsi timah.
Ada dua Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, dia sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin, Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional kejaksaan, Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah, Tribuners, oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Ya. Akan dipindahkan ke basement, Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz, ya, Tribuners. Dipindah mana, Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung, ya, Tribuners. Mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu, nih, Tribuners. Tuh. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan, Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini, Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info,
perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu dua anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras tak Sandra Dewi, tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan.
akan dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras tak Sandra Dewi, tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami.
Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Nah, beginilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz, disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke
basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Tuh. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi, tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy ini yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz
yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Iya. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada dua Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners hari Kamis. Sejak hari Kamis malam mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Ya. Akan dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com.
Satu persatu harta Harvey Moise disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Moise antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Moise sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Moise dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Moise mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Moise, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy ini yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Moise yang disita ini. Nah, beginilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Moise yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Moise yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Moise yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Moise nih Tribuners, suami Sandra Dewi terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya
Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Ya. Akan dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Tuh. Mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info,
Perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu dua anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy, ini yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners, berwarna merah juga, dari Harvey Muiz, disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan.
dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami, apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan,
Menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Nah, inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya lagi live. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada 2 Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz, disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners, hari Kamis. Sejak hari Kamis malam, mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke
basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Tuh. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners, seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com. Satu persatu harta Harvey Muiz disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Muiz antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Muiz sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Muiz dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Muiz mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi, tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu, Sandra Dewi bisa menyelamatkan hartanya dari kemungkinan penyitaan imbas kasus korupsi yang menjerat sang suami. Bahkan, menurut ahli hukum Arjana Bagaskara Solihin seperti dikutip tribunnews.com, perjanjian pisah harta juga mengatur utang piutang pasangan suami istri. Selamat siang Tribuners, siang menjelang sore. Jadi hari ini Kejaksaan Agung menampilkan 3 mobil mewah milik Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi, di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, 3 mobil tersebut itu ada Mercy nih yang pertama Tribuners, mobilnya Harvey Muiz yang disita ini. Inilah penampakannya Tribuners, Mercy-nya Harvey Muiz yang disita. Nah, kemudian selain Mercy juga ada 2 Ferrari nih Tribuners, punya Harvey Muiz
yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi timah Tribuners. Nah, nih sama-sama berwarna merah kedua Ferrarinya ya Tribuners. Ini yang pertama Ferrarinya. Lagi live. Iya. Ya, dan ini sepertinya akan dipindahkan Tribuners, mobil-mobil mewah milik Harvey Muiz yang disita ini. Nah, tuh sedang dibuka oleh tim penyidik Tribuners. Ya. Nah, ini Ferrari yang disita dari Harvey Muiz nih Tribuners, suami Sandra Dewi, terkait dengan kasus korupsi timah. Ada dua Ferrarinya. Untuk Mercy-nya warna silver itu Tribuners ada di depan. Sepertinya akan dipindahkan oleh tim penyidik. Nah, ini sedang terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung Tribuners. Nah, untuk Ferrari yang kedua sama Tribuners berwarna merah juga dari Harvey Muiz disita oleh tim penyidik kemarin Tribuners hari Kamis. Sejak hari Kamis malam mobil ini sudah berada di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung. Ini terparkir sementara di samping mobil-mobil fungsional Kejaksaan Tribuners. Disita dari suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Nah, ini mobil Mercy-nya Harvey Muiz akan dipindah Tribuners oleh tim penyidik. Saat ini sudah terparkir di depan gedung Kartika Kejaksaan Agung, namun ini akan dipindahkan. Ya. Akan dipindahkan ke basement Tribuners. 3 mobil yang disita ini yang akan dipindahkan terlebih dahulu. Ini ada mobil Mercy-nya Harvey Muiz yang disita terkait kasus timah, yang sebagaimana Tribuners tahu dia ditetapkan tersangka bersama 15 orang lainnya dan menyebabkan kerugian perekonomian hingga 271 triliun. Ini adalah detik-detik pemindahan mobil-mobil sitaan dari Harvey Muiz ya Tribuners. Dipindah mana Pak? Oh, basement ya? Ya, jadi ini mobilnya akan dipindah ke basement gedung utama Kejaksaan Agung ya Tribuners, mobil sitaan dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Nah, sebagaimana mobil sitaan yang lainnya juga ditempatkan untuk sementara di basement gedung utama Kejaksaan Agung dulu nih Tribuners. Itu mobil Mercy-nya Harvey Muiz dari yang disita Kejaksaan Agung terkait kasus timah. Kemudian ini ada mobil Ferrari-nya 2 sama-sama berwarna merah yang nanti juga akan dipindahkan Tribuners seperti mobil Mercy-nya akan dipindahkan ke basement gedung utama Kejaksaan Agung. Nanti sore hari Kejaksaan Agung akan mengumumkan update terkini terkait kasus timah ini Tribuners, termasuk pula soal penyitaan 3 mobil mewah ini milik Harvey Muiz. Nantikan update selanjutnya dari tribunnews.com.
Satu persatu harta Harvey Moise disita oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi mengantongi perjanjian pisah harta. Secara bertahap, harta yang disita milik Harvey Moise antara lain beberapa mobil mewah merek Rolls-Royce, Mini Cooper, Toyota Velfire, dan Lexus. Lalu Kejagung menyita 2 supercar merek Ferrari. Hal tersebut merupakan buntut kasus dugaan korupsi komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah, yang menjerat Harvey Moise sebagai tersangka. Perusahaan tambang PT Refined Bangkatin, RBT, yang diwakili Harvey Moise dan terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung juga disita. Bahkan kabarnya Kejagung juga membidik jet pribadi Harvey, termasuk apartemen mewah yang menjadi tempat tinggalnya di Jakarta. Tak menutup kemungkinan di waktu mendatang aset lainnya yang dimiliki Harvey dan Sandra Dewi bakal disita selama ada hubungannya dengan kasus korupsi timah. Termasuk rekening yang dimiliki pasangan suami istri tersebut. Dalam situasi demikian, Sandra Dewi melalui Haris Arthur Hedar selaku kuasa hukumnya, mengumumkan kepada media bahwa kliennya dan Harvey Moise mempunyai perjanjian pisah harta. Ia menyebut perjanjian pisah harta dibuat di hadapan notaris pada 2016, tahun di mana Sandra Dewi dan Harvey menikah. Sebagai info, perjanjian pisah harta dibuat untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan terjadi selama pernikahan berlangsung. Dikutip dari legalitas.org, ada beberapa alasan kenapa pasangan suami istri membuat perjanjian pisah harta, untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan, untuk melindungi kekayaan para pihak dalam hal terjadi kerugian usaha atau dinyatakan pailit, untuk melindungi hak-hak istri, apabila suami melakukan poligami. Apabila salah satu pihak akan menjual atau menjaminkan harta kekayaannya maka tidak memerlukan persetujuan dari pihak lainnya untuk menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dalam kasus Harvey dan Sandra Dewi saat ini, alasan yang tepat yakni adalah untuk menjamin harta benda yang diperoleh suami atau istri sebelum berlangsung pernikahan. Seperti diketahui, sebelum menikah, Sandra Dewi merupakan wanita pekerja. Ia seorang artis yang membintangi sejumlah sinetron, film, dan iklan. Dari penghasilannya membeli sejumlah aset berupa properti. Bahkan setelah menikah, ibu 2 anak tersebut juga memiliki beberapa lini usaha terpisah dari sang suami. Jadi, meski suaminya pengusaha, Sandra Dewi tak berpangku tangan. Ia tetap menjalankan aktivitas bisnisnya sama seperti sebelum menjalani biduk rumah tangga. Paling tidak dengan adanya perjanjian pisah harta ini, aset yang diperoleh dari hasil kerja keras Sandra Dewi tidak disita penyidik Kejaksaan Agung yang menangani korupsi tata niaga komoditas timah. Dengan begitu,